mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Upacara Hari Disiplin Pegawai di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan, Senin 17 April tahun 2023 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Wakil Bupati Halmahera Selatan selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Lapor upacara Hari Disiplin Pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Senin, tanggal 17 April 2023. Siap, dimulai. Laksanakan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara Hari Disiplin Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Senin 17 April 2023. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bendera, siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengenang jasa para pahlawan, para guru, dan orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita semua, mari kita mengheningkan cipta untuk mendoakan jasa-jasa mereka. Mengheningkan cipta
mulai. Selesai. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pegawai Republik Indonesia diikuti seluruh peserta upacara. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia
adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara kesatuan dan persatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Untuk amanat, istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Di Pak Sikda, para asisten staf ahli dan seluruh pimpinan OPD dalam lingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh pegawai ASN ataupun PTT dalam lingkup pemerintah daerah yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini, tepat pada tanggal 17 April, kita dapat melaksanakan apel disiplin Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Halmahera Selatan. Mudah-mudahan apel kita pada pagi hari ini bukan hanya sebagai simbol kita untuk melakukan disiplin, tapi juga betul-betul dapat kita terapkan dalam pemerintah daerah kita ini. Dengan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan kita semua, mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang telah mendapatkan syafaatnya. Di setiap bulannya kita berkewajiban untuk melaksanakan apel disiplin, mengingat kembali, selalu diulang-ulang di setiap bulannya, atau kemudian menjadi reminder. Saya banggakan tanpa betul-betul bisa menghayati janji itu saja, tanpa kemudian memaknai bahwa janji itu adalah sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan, dan cara kerja Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga saya berharap besar bahwa ini betul-betul bisa diresapi, dimaknai, sehingga betul-betul bisa diimplementasikan dalam kegiatan keseharian Bapak-bapak dan Ibu sekalian dalam melayani masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan. Karena bagaimanapun kita adalah ujung tombak kemajuan daerah ini. Bagaimana kesejahteraan daerah ini, bagaimana membangun kehidupan masyarakat dan kehidupan sosial masyarakat yang ada di kabupaten ini. Bukan main-main Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Dan pertanggung jawabnya
sangat besar. Seperti yang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rasakan pada siang hari ini, pada pagi hari ini, ya, walaupun kita lihat masih jam 9 kurang, coba nyembah kipas, panas, ya, panas. Sudah ada yang bersuar, sudah ada yang berkipas, panas. Tapi coba bayangkan kalau panas yang kita rasakan nanti, gitu istilahnya. Panas yang kita rasakan nanti ketika kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kemudian menjadi tanggung jawab kita. Dan apa yang sudah Bapak dan Ibu sekalian janjikan tadi pada sumpah janji yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Ini harus kemudian menjadi penghayatan yang harus dipahami oleh Bapak dan Ibu sekalian. Karena bagaimanapun semua yang kita lakukan dipertanggungjawabkan. Dan kita mengambil posisi ini sebagai abdi negara, sebagai abdi masyarakat. Berarti kita sudah faham dan tahu apa tanggung jawab kita yang harus kita lakukan. Bukan kemudian memposisikan diri kita sebagai raja, memposisikan diri kita sebagai orang yang paling berperan, orang paling penting dalam segala hal, kemudian mempersulit urusan masyarakat, mempersulit urusan-urusan yang sebenarnya kadang-kadang sepele. Merasa bahwa tanda tangannya mahal, merasa bahwa disposisinya mahal, merasa bahwa penentuan kebijakannya mahal, sehingga mementingkan ego dan menyulitkan orang lain. Saya ingatkan Bapak dan Ibu sekalian, jangan sekali-kali melakukan hal ini, karena tugas kita memberikan pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat, bukan mempersulit masyarakat. Ini yang menjadi suatu hal yang patut diingat oleh Bapak dan Ibu sekalian. Karena sampai saat ini saya masih mendengar laporan bahwa ada pegawai yang berkesan seolah-olah memiliki semua hal. Urusan kemudian seolah-olah paling jago, sendiri yang paling kuat gitu istilahnya. Pokoknya siapapun tidak bisa bikin apa-apa tanpa saya. Kemudian mempersulit tugas orang lain, mempersulit urusan orang lain. Saya ingatkan sekali lagi, saya tidak ingin mendengar laporan seperti itu lagi. Saya tidak ingin mendengar laporan seperti itu lagi. Karena tugas kita adalah memberikan pelayanan terbaik dan memudahkan urusan masyarakat, urusan pelayanan. Entah pelayanan langsung kepada masyarakat ataupun pelayanan terhadap rekan sesama kerja kita. Jangan mempersulit urusan-urusan orang lain. Mari berikan kemudahan sehingga kita pun bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam urusan kita. Bapak dan Ibu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, hal yang kedua yang ingin saya sampaikan terkait kegiatan yang hari ini akan kita launching melalui Dinas Dukcapil, yaitu identitas kependudukan digital yang akan kita terapkan di Kabupaten Halmahera Selatan. Ini menjadi program Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang insya Allah akan kita launching hari ini dalam rangka memudahkan informasi dan akses kita dalam mengakses data-data kependudukan dalam bentuk digital yang nanti akan kita launching bersama-sama. Dan harapan besar kami bahwa seluruh pegawai bisa mulai kemudian mendownload dan mengaplikasikan aplikasi identitas digital ini, sehingga dalam penerapannya di tengah-tengah masyarakat kita bisa pastikan bahwa seluruh pegawai sudah menggunakan identitas digital ini, karena identitas digital ini terintegrasi dari semua identitas-identitas yang ada, dan mulai NPWP, kemudian akta lahir, kartu keluarga, dan yang lain-lain. Dan ini menjadi suatu pelayanan yang sangat baik sekali dan memudahkan untuk masyarakat kita, sehingga saya berharap bahwa kita sebagai pengguna
atau pelaku lebih duluan untuk kemudian mengaplikasikan aplikasi ini, sehingga dalam penerapannya di tengah-tengah masyarakat akan lebih mudah dan masyarakat lebih mampu, lebih cepat memahami bagaimana menggunakan identitas ini. Karena dengan IKD ini maka semua identitas akan terintegrasi dalam satu aplikasi dan memudahkan seluruh pelayanan yang akan dibutuhkan oleh masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, mungkin itu saja dua hal yang dapat saya sampaikan. Terakhir sebelum saya tutup, saya mengingatkan kepada kita semua, khususnya yang muslim, kita sudah masuk pada hari ke-26 Ramadan. Tidak lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Karena ini kebetulan adalah momentum disiplin pegawai. Saya juga mengingatkan kepada kita semua, apakah kita sudah disiplin dalam melaksanakan ibadah puasa kita pada bulan Ramadan atau belum? Apakah masih ada amalan-amalan kemudian yang pada bulan suci Ramadan ini belum kita capai, atau target-target kita pada bulan suci Ramadan ini belum kita penuhi di hari yang tinggal sekitar 3 hari lagi ini? Mari bersama-sama kejar target yang harus kita penuhi, kejar amalan-amalan yang harus kita kejar, karena bagaimanapun ini juga mencerminkan bagaimana kita berupaya untuk mendapatkan kebaikan pada bulan suci Ramadan ini, dan pastinya memiliki dampak terhadap kehidupan dan kinerja kita sebagai pegawai. Jadi saya mengharapkan kepada kita semua, khususnya yang muslim, mari maksimalkan ibadah kita pada bulan suci Ramadan ini, sehingga mudah-mudahan kita termasuk umat Islam yang kemudian dihapus pahalanya dan diterima, hapus dosanya dan diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada bulan. Pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan akan melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan Samar Galila, sehingga seluruh pegawai PNS ataupun PTT wajib untuk hadir di lapangan Samar Galila tanpa terkecuali. Libur memang dimulai pada tanggal 19, tapi untuk sholat Idul Fitri semua diwajibkan harus hadir di lapangan Samar Galila. Dan saya harapkan kalau perlu di absen, karena ini menjadi kewajiban untuk yang muslim semuanya untuk hadir di lapangan Samar Galila, tidak terkecuali. Setelah itu kalau kemudian ada yang mau mudik ataupun yang lain-lain silahkan, tapi kewajiban Bapak dan Ibu sekalian setelah tanggal 19 adalah bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan Samar Galila. Itu saja mungkin beberapa arahan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara. Hari disiplin pegawai Republik Indonesia telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Cek! Upacara selesai. Inspektur upacara dapat meninggalkan lapangan upacara.